Puji tuh, puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Kita ketemu hari Minggu lagi ya Gebi ya. Iya. Iya. Meskipun hari ini suasananya berbeda dengan keadaan yang berbeda, tapi kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu tetap baik. Amin. 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 Tuhan tetap baik bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi, tapi kita tetap mau bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin, Yes, Gebi? yes. Amin. Amin ya. Sepakat. Sepakat ya, kita mau tetap bersama-sama bersyukur bahwasanya Tuhan sangat baik bagi kita. Ya, kita mau sama-sama persiapkan hati kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui Zoom, persiapkan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas anugerah-Nya. Kami datang kepada Engkau ya Allah. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh tetap Engkau baik. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbunga, sekalipun hasil ladang mengecewakan, tapi kami mau tetap beria-ria di dalam Engkau. Tetaplah Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami gereja yang terus kuat di dalam Engkau. Kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam penderitaanmu, dalam penderitaanmu, kau menengadah dan berdoa agar kami bersatu
hadir dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing. We do believe, Tuhan, kami sungguh percaya Engkaulah Tuhan yang ditinggikan. Engkau hadir dan melawat Tuhan setiap kami yang datang dengan segala kerinduan, dengan segala kerendahan hati. Kami berpaling dari jalan-jalan kami yang salah, yang jahat. Kami datang kepada Engkau, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami katakan terpujilah Engkau. Ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Ya. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Kami mau terus beria-ria di dalam Tuhan. Yes Tuhan. Karena kami melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau menuntun umat-Mu. Engkau memimpin kami. Bahkan Engkau membawa kami mengalami terobosan-terobosan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Nyatakan diri-Mu kepada setiap kami yang ada di rumah-rumah kami. Kami yang ada di tempat ini, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Berfirmanlah Engkau kepada setiap kami. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa Tuhan. Tapi Engkau hadir Tuhan dan menyatakan diri-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi bagi Engkau. Kami mau bersuka cita di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Yang di rumah boleh beri sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Amin. Keadaan boleh begini, begitu. Ya. Ya, tapi kita tetap mau tumbuh bersama di dalam Amin. Tuhan. Amin Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang ada di rumah, kita mau terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita memuji Allah kita. Yes. Mari serukan nana.
Yang di rumah lagi duduk apa berdiri nih, Baby? Berdiri, Kak. Berdiri, amin ya. Amin. Kita semua sini berdiri ya. Yes. Bapak Gembala kita juga udah berdiri dan semangat di sini ya. Kita semua yang hadir di sini. Puji Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bergerak Yes. bersama. Bergerak bersama buat apa, Gibi? Untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Amin. Menjala ya. Menjala. Di Yes. Komsel nih lagi seru-serunya nih, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita mau menangkan jiwa. Yes. Tebarkan jala. Yes. Ya. Amin. Siap Bapak Ibu di rumah ya. Yes. Ya. Sambil bertepuk tangan kita di rumah. Muliakan Tuhan. Ya. Ya, sama-sama katakan. Tebarkan jala, menangkap jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka. Pintu anugerah Amin. masih terbuka. Sekaranglah waktunya. Kita dipanggil. Kita dipanggil, dipilih, Melayani Dia. melayani Dia. Yesus Tuhan. Raja. Jala Raja. Siap-siap lagi tebarkan jalannya. Siap-siap ini. Yo. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Sungguh pintu anugerahnya masih terbuka. Pintu anugerah masih terbuka. Sekaranglah waktunya. Kita dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala raja. Katakan pintu anugerahnya. Pintu anugerahnya Masih terbuka. terbuka. Yo, kita tebarkan jala. Tebarkan jala, tangkap jiwa. Sama-sama dapat mahkota. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota Ya, katakan lagi pintu anugerahnya. Pintu anugerahnya masih terbuka. Amin. Mari kita lihat jiwa-jiwa di luar sana. Ya, aku tebarkan jalan. Tangkan jiwa. Ku dapat mahkota. Yo. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jala di kota tercinta. Tebarkan jalan. Tebarkan jala di kota tercinta. Katakan tebarkan jalan. Tebarkan jala di kota tercinta. Amin. Ya Tuhan. Ya. Amin Tuhan. Kami tahu pintu anugerah Tuhan masih terbuka bagi kota Amin. kami, bagi tempat demi Yes. tempat Tuhan bawa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa terus kami umat-Mu Tuhan. Terus kami menjadi umat yang terhubung dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkaulah yang menulis Tuhan hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami dalam panggilan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Engkau yang membuat segalanya baru. Engkau yang memperbarui hidup kami hari lepas hari. Engkau yang mentransform kami hari lepas hari. Biar kami semakin mengerti hati-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Engkaulah penulis hidupku. Kaulah penulis hidupku. Engkau membuat segalanya baru. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku.
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu. Ku dicipta untukmu, Untuk membawa harum namamu. untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, Mengasihimu selalu. mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, Mengabdikan hidupku. mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku. Kau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang. Kini ku datang mencari wajahmu, Mengasihimu selalu. mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan, Mengabdikan hidupku. mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu, Kau katakan mengasihimu. mengasihimu selalu dengan Saya serahkan kepada hamba. hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, Yesus. Engkau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, layak dimajukan. Haleluya. Kami sembah, kami majukan namamu, kami elu-elukan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang kudus. Kami tinggikan namamu, kami majukan namamu. segala hormat bagimu. Layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang mulia. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun kami
ada di ruang Zoom, bahkan ada di tempat ini, tapi kami bersama-sama menyembah-Mu. Kehadiran Tuhan yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun juga Tuhan. Mari umat Tuhan yang ada di ruang Zoom, nikmati persekutuan dengan Tuhan, nikmati penyembahan dengan Allah-Mu. Dia ajaib, dia luar biasa. Dia sangat baik kondisi apapun juga. Dia sangat-sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat cinta kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Dalam segala sesuatu kami tetap bersyukur Engkau baik. Engkau sangat baik dan Engkau teramat-amat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat latihan didikan apapun yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Kami tetap bersyukur Tuhan luar biasa bagi kami. Terima kasih kami mau dengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan yang memimpin dan Tuhan mengurapi. Ini milik Tuhan, ini kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan berdaulat penuh atas kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Dan kami siap untuk dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita ibadah yang sangat-sangat berbeda tetapi menyala, amin. Ya, di rumah bilang kiri kanannya menyala, di tempat ini juga kita semuanya bilang menyala gitu kan ya. Nah, ini sangat penting sekali ya, kadang kita menyala pada saat lagi panas-panasnya, tapi dalam kondisi yang enggak bagus juga pun kita tetap menyala dengan Tuhan. Ya, berapa pujian tadi mengajak kita bersatu, lalu menyala, lalu tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ini luar biasa dalam kondisi yang berbeda harus disuruh tetap memenangkan jiwa. Nah, yang berbeda Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Kita pelajari firman Tuhan hari ini, kita baca di kitab Yoel pasal yang ketiga Bapak Ibu saudaraku. Ya. Yoel pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat 10. Kita berapa kali sering baca ayat firman Tuhan ini. Tadi mau bicara tentang iman gitu kan ya. Saya nyiapin beberapa hari ini bicara tentang siap untuk masuk kepada suatu perubahan demi perubahan. Tapi perubahan juga harus terjadi. Saya ketika baca kitab Yoel ini harus terjadi dari mulai diri kita. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu saudaraku yang kekasih yang ada di ruang Zoom. Ayat 9 dan 10, 3, 2, 1. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sekalipun ayat ini beberapa tafsiran menyiratkan untuk berbicara tentang penghakiman Tuhan di terakhir, tetapi bicara juga tentang penuaian di akhir zaman. Dan tetapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana cara Allah mempersiapkan untuk segala sesuatunya. Nah, sebelum kita masuk dari perkara ini, mau cerita sedikit kejadian di tempat kita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Ini kondisi yang sangat-sangat berbeda. Ya, kita sudah pernah melalui tahun 98. Ketika terjadi kerusuhan, ibadah berubah dari gereja menjadi gereja rumah. Itu yang pertama Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Itu beberapa bulan kita kerjakan itu gereja rumah, itu kira-kira di tahun 98 ketika peristiwa kerusuhan. Yang kedua adalah ketika kita masuk masa pandemi.
Masa pandemi pertama 1-2 kali kita ada di ruang Zoom juga. Yang pertama di rumah-rumah juga. Ini sangat penting untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mengapa saya bacakan di kitab Yoel ini supaya kita siap semuanya bergerak, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Yang ketiga adalah ketika kita menghadapi tantangan hari ini. Nah, hari ini kemarin saya dapat berita dari sekretaris, itu kondisi lantai 3 yang sudah berubah. Bukan kondisi yang baik, tetapi kondisi yang sangat tidak baik sekali. Bapak Ibu yang sudah lihat di videonya di GKKD in Action, itu kondisinya jelas luar biasa sekali. Kami juga bingung. Memang pada saat kemarin itu adalah hujannya deras dan hujan angin. Dan tidak terpikir bahwa itu akan berdampaknya itu adalah di dalam gereja. Lalu diberitahu langsung jalan ke sini, lalu ketika lihat keadaannya, tidak taunya sederetan ruko di kita itu semuanya kena. Tidak terkecuali. Yang punya pondasinya, besi bajanya yang kuat pun juga akhirnya terangkat juga. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kondisi yang kemarin itu luar biasa sekali. Dan itu bisa mengangkat yang namanya atap gereja yang ada pondasinya itu keangkat sampai ke rumah warga yang ada di belakang. Jadi ketika kami baru lihat kemarin, lihat di 2 ruko sebelah itu partisinya juga rubuh, padahal itu sudah tertutup. Kalau Bapak Ibu nanti datang ke gereja kita juga, ruang tempat kita ibadah ini juga, itu partisinya itu mundur juga. Kira-kira mundurnya berapa senti nih Bang? Ada 2-3 senti mundur, jadi bentuknya melengkung. Jadi kita bisa lihat kondisinya seperti apa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu bisa bayangkan. Ketika kita sedang melihat keadaan seperti itu, ini saya ceritakan dulu kondisinya. Ketua RT belakang datangin, langsung mereka minta supaya kita datang melihat rumah warga, lalu mereka meminta gereja punya satu partisipasi untuk menolong, karena di situ banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu dan keluarga yang jompo. Lalu saya Bang Lukas, jadi saya mohon izin cerita dulu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kejadiannya saya Bang Lukas dan Bang Oding datang bersama-sama ke situ, lihat kondisinya dan rumah warga di situ daerahnya udah rame semuanya. Jadi kita sudah siap apapun ketika mereka untuk berkata-kata apapun juga, kami itu udah beri diri lah seperti apa, sekalipun itu namanya bencana gitu ya, yang namanya sesuatu yang semua orang juga tidak menginginkan gitu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tapi kami datang. Ya ketika Pak RT bilang datang, kami datang situ, loh situ warga udah banyak berkumpul. Saya dengan Bang Lukas dengan Bang Oding datangin rumah satu-satu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saya minta Bang Lukas dengan Bang Oding yang langsung fotoin, saya berhadapan dengan keluarga-keluarga. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, warga bisa, yang saya tahu dengar dari Bang Oding, sebetulnya kondisi lingkungan situ reaksinya akan diceritain latar belakang lingkungan di belakang kita. Tapi anugerah Tuhan semuanya di dalam kontrol Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan itu yang kita tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, lalu saya zoom dengan di grup apa yang harus kita lakukan. Dan harus memutuskan ibadah ini harus online pun juga kita harus putuskan bersegera. Karena dampaknya adalah kelistrikan, lalu kalau hujan seperti apa. Dan hari itu yang semalam kami banyak memutuskan, pertama ibadah kita harus online, itu yang pertama. Yang kedua kita langsung bersegera cari tukang untuk menutup lantai 3 dengan terpal, lalu panggil tukang kelistrikan, dan hari itu semuanya dalam anugerah Tuhan. Ya, jadi kami berbagi semuanya, semua berubah semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Merubah tempat ibadah di lantai 1 di ruang kerja, itu berubah semuanya. Dan semuanya itu adalah ya Tuhan baik dan sangat baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Berikutnya juga hari ini kita harus juga mengerjakan rumah warga yang terkena dampak
semuanya berbagi Bapak Ibu. Semuanya bergerak, nggak ada yang pun bergerak. Semuanya bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu kan ya. Luar biasa. Jadi urusan yang di dalam, yang ruangan ibadah ini Bang Lukas yang mengurus semuanya saya bilang. Dengan tim. Lalu ngajak yang namanya anak-anak youth, semuanya orang-orang youth semuanya bergerak untuk membersihkan ruangan atas sampai bawah dan mereka mengerjakan sampai setengah 12 malam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ada yang mengerjakan. Yang kedua adalah Bang siapa? Kedua abang kita Bang Erik dengan Bang Dep itu yang berurusan dengan lingkungan semuanya. Kita lihat bagaimana semuanya dalam pimpinan Tuhan, sekalipun kita harus mensupport lingkungan dan mereka bilang tolong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, itu kondisi yang terjadi, ya. Itu kondisi yang terjadi sehingga kita lakukan ibadah hari ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mengurangi rasa haus dan cintanya kita dengan Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di Yoel pasal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, maklumkanlah hal itu di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah dikatakan sini. Kata-kata bersiap untuk peperangan, bersiap di sini adalah suatu kondisi keadaan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kondisi untuk masuk kepada sesuatu yang sangat-sangat berbeda sekali. Jadi siapapun akan mengalami kondisi-kondisi padahal kita sedang berdoa buat wilayah Sumatera, Aceh, Padang dan Medan. Kondisi yang terjadi bencana gitu kan ya. Kita lihat ada kondisi-kondisi yang begitu sangat-sangat yang hari-hari ini memperhatinkan. Tetapi firman Tuhan jelas katakan bersiaplah gitu. Nah ini bagian kita orang-orang percaya, ini bagian kita umat Tuhan dalam kondisi apapun juga kita menjadi orang yang bersiap. Ya. Kalau kondisi yang bersiap Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sehingga ketika keadaan bahkan peperangan itu terjadi gitu kan ya. Kita bukan menjadi orang yang kenapa ya, kenapa. Atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi kemarin bagi saya itu luar biasa bagaimana menggerakkan anak-anak muda, bahkan orang tua sebagian itu ada gitu kaja. 30-an dan mereka tidak memikirkan lagi gimana. Aku bilang itu banyak kaca-kaca berhamburan, beton yang keangkat. Bisa bayangkan saya kemarin melihat fotonya aja ada lampu ya. Tempat lampu itu bisa keangkat sampai ke rumah warga. Saya sendiri enggak kebayang. Tapi yang saya lihat di situ adalah bagaimana anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang bersiap. Bersiap dalam segala kondisi. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kondisi berbeda. Kita siap untuk menghadapi perubahan demi perubahan apapun kondisinya. Tapi bagian kita adalah orang yang bersiap. Ya. Lalu dikatakan selain bersiap, kalau orang yang bersiap Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dia dikatakan gerakkanlah para pahlawanmu. Orang yang siap, dia siap untuk digerakkan. Ya. Dia dengar sangkakala, dia dengar panggilan, semuanya. Mereka adalah orang yang tidak menunda-nunda. Itu orang yang melihat setiap kondisi adalah menyadari dirinya adalah bersiap. Yang kedua adalah dia juga untuk siap untuk digerakkan. Ya. Bilang kiri kanannya, saya juga mau digerakkan. Kadang kita pengen untuk orang lain bergerak gitu aja, tapi kita nggak mau menggerakkan dirinya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadi memberi dirinya, diri sendiri itu bergerak itu luar biasa. Kemarin ada tukang ketika dia lihat kondisi, saya diminta suruh turun lagi sama Bang Erik untuk ketemu dengan RT, dengan warga. Satu tukang ini bilang begini,
Bapak nggak usah turun. Biar kami yang turun. Biar kami yang berhitung, biar kami yang melihat. Dalam hati saya bilang, wah luar biasa sekali ini tukang, gitu kan ya. Dia nggak mau sampai lebih dalam lagi. Orang media datang, Babinsa datang, semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Jadi bisa kalau Bapak Ibu dalam kondisi yang kemarin ada di sini, nah bisa melihat kondisi keadaannya, bisa rasakan bagaimana berhadapan dengan warga, berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita harus membersihkan segala sesuatu. Tetapi yang maksud saya di sini adalah dalam kondisi segala sesuatu, kita adalah orang yang bersiap. Yang kedua adalah siap untuk digerakkan. Gerakanlah para pahlawan. Ini tugas setiap kita orang-orang yang melayani. Ini tugas para pemimpin-pemimpin untuk menggerakkan. Tugas para ketua-ketua komsel untuk menggerakkan orang-orang yang bersama-sama dengan hidupnya. Bergerak kepada suatu tujuannya Allah. Bergerak bagaimana kita tetap fokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita tetap fokus mengerjakan satelit-satelit yang sedang kita garap, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Fokusnya tidak berubah. Keadaan boleh sedang terjadi, tetapi fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harus tetap. Pagi-pagi tadi kami berdoa di tempat ini. Nyanyinya, ku naikkan syukur padamu Yesus. Jadi kita tetap bersyukur. Dan semuanya ketika digerakkan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, gerakanlah para pahlawanmu. Jadi kita juga siap untuk digerakkan juga. Siap untuk dimotivasi, siap untuk diarahkan. Saya bisa bayangkan kondisi yang kemarin, bagaimana rekan-rekan yang youth juga bergeraknya, ngangkat puing dari atas sampai bawah gitu kan ya. Memindahkan, dan itu juga bukan barang-barang yang mudah. Tapi mereka ketika digerakkan, mereka nggak ada yang ngeluh. Tetapi mereka bersinergi, yang satu ngangkatin puing-puing, yang satu memasukkan, yang satu lagi memilah-milah, yang satu lagi mengangkat. Bawa keluar semuanya. Dan itu luar biasa, hati mereka luar biasa semuanya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Karena mereka sudah terbiasa untuk digerakkan. Kalau mudah digerakkan, gampang sekali juga kita menggerakkan orang-orang untuk melakukan terobosan demi terobosan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dan katakan di sini, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Kita sedang ada dalam kegerakan. Ya, setiap tempat demi tempat, satelit demi satelit sedang kita garap. Kalau pahlawan-pahlawannya adalah orang-orang yang bersiap, pasti mereka ketika disuruh tampil dan maju, mereka pun juga tidak menjadi orang yang bersembunyi, tapi dia menyatakan dirinya. Orang yang siap tampil maju adalah dia menyatakan identitasnya. Dia menyatakan bahwa ini loh aku siap untuk melakukan sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan buat setiap tempat demi tempat. Dan kita akan bisa melihat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi kerinduan kita bersama. Menyala 115 kali. Wah, tadi bilang tetap menyala, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Tapi penting juga semuanya ajak para prajurit semuanya tampil dan maju. Ya, ketika tampil dan maju, kita akan bisa melihat semuanya. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ini bagian kita. Bilang kiri kanannya, yang suami istri, yang ada anak-anaknya di kiri kanannya, saling meneguhkan. Yang anak-anak muda yang mungkin di ruang Zoom bersebelahan dengan kakak adiknya, bilang kiri kanannya, ayo saatnya kamu tampil dan maju. Ini waktunya engkau menyatakan dirimu kepada lingkunganmu. Mereka bisa melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kemarin kami mendatangi warga yang berkerumun di sana, saya bilang kami harus menyatakan, harus tampil di situ.
Saya pada saat itu hanya berlima di atas. Saya ajak bertiga, kami harus tampil maju menghadapi mereka semuanya. Dan bilang, ini bencana, ini keadaan yang berbeda. Dan mereka akhirnya respect dengan kita. Tapi kalau kita nggak tampil, nggak maju, mereka pasti akan bilang, wah kejadian ini dampaknya kok kita bersembunyi. Enggak, justru kita tampil, justru kita menyatakan dirinya dan kita bilang kami siap. Apa yang bisa kami lakukan yang bukan semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan saya mulai ajak kiri kanannya, ada 2 ruko karena Pak RT-nya bilang dia belum berani menghadapi satu-satu karena mereka katakan prosedurnya pasti akan rumit dan mereka minta tolong ke kita juga. Dan mulai Bang Erik dan kami datang ke kiri kanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tampil dan maju itu menyatakan diri kita, jangan bersembunyi. Melihat setiap keadaan demi keadaan, bahkan di dalam pelayanan, orang-orang yang engkau layani mungkin engkau lihat keadaannya berbeda seperti yang gak kau harapkan, semuanya kok berbeda sekali. Tapi tampil, nyatakanlah di dirimu bahwa engkau adalah siap bersama-sama mereka semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam segala kondisi kita siap tampil maju. Kalau Bapak Ibu ngelihat dari backgroundnya ini kan, background kita ini kan tembok ini kan ya kan ya, siap. Nggak ada green apa nih Bang? Green screen-nya nggak ada gitu ya, masih polos semuanya gitu kan ya. Itulah yang namanya prajurit, melakukan segala sesuatu dalam segala kondisi. Mereka adalah siap untuk bergerak. Amin. Nah, ada bagian kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Selain itu, di ayat yang 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Saya ketika lihat gambaran latar belakang kitab Yoel ini, ketika prajurit diajak berperang, diajak untuk ini waktunya peperangan, mereka melihat kondisi keadaan mereka nggak punya senjata. Mereka berperang tapi mereka nggak punya senjata. Mereka ingin tampil tapi mereka pengen maju, tetapi senjata mereka yang dibilang nggak ada sama sekali. Disinilah fungsinya dikatakan, ayo tempa mata bajakmu menjadi pedang. Jadi untuk masuk di dalam peperangan, tampil maju dan siap untuk digerakkan, ada bagian juga adalah di sini tempa mata bajakmu. Kalau mau masuk di dalam suatu kegerakan, untuk masuk kepada sesuatu yang lebih besar lagi, ada bagian kita juga tempa mata bajak kita. Ya kan ya? Jadi kita nggak sedang meminjam pinjam senjata. Ada perang, kita pinjam senjata. Gitu kan ya? Oh tolong dong tolong difasilitasi dong. Ini enggak. Ya kan ya? Apalagi nanti kondisi di dalam satelit akan berbeda semuanya. Kita yang rubah mata bajak kita jadi pedang. Ya, ini bagian kita siap untuk menghadapi kondisi, keadaan, perubahan-perubahan apapun terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tidak menjadi orang yang nyerah. Tetapi kita menjadi menempa mata bajak kita. Kan gak mudah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Istilahnya modal sendiri. Mending mata bajak itu kan istilahnya tempat di mana ini loh lahan di mana saya harus mengerjakan, tetapi mata bajaknya itu diubah dan itu dia harus yang menempanya sendiri. Dia harus pukul sendiri. Apalagi dikatakan mata bajak itu menjadi pedang. Ini kondisi yang berbeda. Dia menyadari untuk masuk dalam suatu peperangan, keadaan, untuk masuk dalam suatu perubahan, itu mulai dari dirinya. Tempa mata bajakmu. Ya, jangan bilang, oh pinjam dong senjatamu, saya mau perang. Atau bilang, ayo kirim dong amunisinya, semuanya. Tapi ini dimulai dari kita, mata bajak kita. Ayo tempa. Sekalipun ditempa itu enggak gampang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tetapi bagian kita gereja Tuhan, ayo tempa mata bajakmu jadi pedang. Kadang ketika ditempa itu tidak mengenakan karena itu dipukul. Yang namanya ditempa itu
bukan diasah tapi dipukul. Dan dipukulnya pun juga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukan dipukul yang biasa-biasa. Tetapi dia masuk kepada suatu perapian yang menyalanya itu luar biasa. Lalu dipukul, lalu diubah itu akhirnya menjadi pedang. Itu enggak mudah sekali, ada prosesnya. Ya, dalam hidup kita untuk kita siap untuk digerakkan, maju, tampil, maju. Gitu kan ya. Izinkan kita juga berani berkata, siap, saya mau tempa diri saya mau ubah keadaan saya mau ubah diri saya tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tapi saya ingin melihat bahwa dari hidup kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak orang mengalami lawatan Tuhan, banyak orang dimenangkan, tetapi dari diri kita, saya tempa mata bajak saya jadi pedang, sekalipun itu ketika ditempaknya, itu masuk dapur perapian, itu dipukul, dimasuki dapur perapian lagi, dipukul, dimasukkan lagi, dipukul, ditempa lagi, sampai berbentuk yang namanya pedang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita masuk dalam suatu era yang berbeda. Akan banyak terjadi perubahan-perubahan. Tapi dimulai dari kita, ayo tempa mata baja kita. Yang terakhir dikatakan, dan pisau pemangkasmu menjadi apa? Tombak. Dan biarlah yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Pisau pemangkas yang hanya biasanya hanya untuk memotong rumput, hanya untuk awalnya untuk buat pohon-pohon yang kecil-kecil saja, tetapi diubah pisau pemangkasmu itu menjadi tombak. Ini suatu kondisi yang berbeda. Dan terakhir dikatakan, biarlah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, jadi kita perlu bawa orang-orang di sekeliling kita yang sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tidak tahunya mereka punya potensi yang luar biasa. Saya berpikir kemarin ketika Bang Lukas kirimin anak-anak youth yang muda-muda sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kita lihat belum terjadi perubahan yang signifikan di dalam secara rohani. Tapi ketika mereka tahu tempat ini kondisinya seperti apa, mereka bergegas. Lalu mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita lihat mereka mengalami partisipasi yang luar biasa. Wah, ini luar biasa bagi saya. Orang-orang muda yang tadinya dibilang kita lihat, wah ini biasa-biasa. Tetapi mereka tetap semangat. Sampai kita bilang, ayo kita berdoa 2-3 hari ini tidak ada hujan. Untuk kita bisa mengerjakan apa yang di lingkungan di belakang. Lalu Cepin bilang, amin, sepakat. Waduh. Jadi yang kita lihat sederhana, kita lihat yang biasa-biasa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi mereka pun juga adalah orang yang berkata, biarlah yang lemah ini berkata, aku ini pahlawan. Kita berdoa lahir banyak pahlawan-pahlawan yang menurut kita, bahkan menurut dia adalah orang yang lemah, enggak berdaya. Tidak taunya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita perlu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bawa banyak orang yang saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lainnya. Dan pasti dari orang-orang yang seperti ini, kita akan bisa melihat akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Kita menjadi orang yang bersiap, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Yang kedua, kita adalah orang yang siap untuk digerakkan. Yang ketiga, kita siap juga untuk tampil maju, menyatakan identitas kita. Jangan menjadi pribadi yang bersembunyi, lihat keadaan demi keadaannya, tapi tampil, nyatakan dirimu, nyatakanlah terangmu. Alkitab katakan di Matius 5 dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang banyak, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita harus menampakkan terang kita.
Orang harus bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Bapa di surga. Tampil, terang itu harus dilihat. Ya, jangan bersembunyi, tampil dan maju. Dan bagian kita, ya, ketika kita bersiap, kita siap digerakkan, lalu kita tampil maju. Ada kita mulai tempa mata baca kita. Sekalipun itu tidak mengenakan hidupmu awalnya, tapi engkau sedang menyiapkan dirimu menjadi pahlawan-pahlawan di dalam Tuhan. Pahlawan-pahlawan untuk masuk dalam kegerakan demi kegerakan, dan pahlawan-pahlawan yang mengubah keadaan lingkungan-lingkungan sekelilingnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita berdoa hari ini supaya dari hidup kita, ayo tempa mata baja kita, tempa hidup kita, supaya apa yang menjadi ketetapan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami datang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap keadaan-keadaan demi keadaan bukan membuat kami biasa, tapi keadaan-keadaan membuat kami menjadi tetap menyala dengan Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur Tuhan banyak bentuk kami gereja Tuhan dalam setiap kondisi. Sejak peristiwa 98, ketika COVID, bahkan kondisi sekalipun tempat ini. Ketika terjadi perubahan yang menurut kami tidak mengenakan, tetapi Tuhan bentuk kami menjadi orang-orang gereja Tuhan, umat Tuhan yang tidak terpaku kondisi kalau kami beribadah ada di suatu tempat. Tapi Tuhan bentuk kami, gereja Tuhan di tempat ini. Bukan gereja yang cengeng, bukan umat Tuhan yang biasa-biasa, tetapi umat Tuhan yang bersiap sedia dalam segala kondisi. Sehingga ketika terjadi perubahan, ketika terjadi tantangan keadaan yang berbeda, membuat kami tidak menjadi yang berputus asa, lalu menyalahkan segala sesuatu, lalu menyalahkan Tuhan. Tetapi di tempat ini Tuhan bentuk kami. Tuhan bentuk kami menjadi prajurit. Tuhan bentuk kami menjadi tentara. Tuhan bentuk kami menjadi pelaksana firman yang kuat. Tuhan bentuk kami, menyiapkan kami untuk siap untuk dalam segala kondisi gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh melihat sesuatu terobosan yang luar biasa. Bahkan nanti di satelit demi satelit Tuhan siapkan semuanya. Tuhan bentuk kami, Tuhan ajar kami pada hari ini untuk kami menjadi bersiaplah. Menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang tetap bersiap, yang berjaga-jaga. Apapun kondisinya mereka bersiap semuanya ya Tuhan. Dan kami gereja Tuhan yang siap untuk digerakkan dalam segala sesuatunya. Lingkungan di tempat ini, ketika kami datang kemarin, kami semakin melihat lingkungan di tempat ini juga butuh Tuhan. Mereka butuh lawatan Tuhan. Mungkin melihat setiap kejadian kemarin, kita melihat cara Tuhan untuk kita untuk membawa menjangkau mereka semuanya. Kita menjadi orang yang bersiap. Kita menjadi orang yang siap digerakkan juga. Sering kita ingin menggerakkan orang lain, tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang digerakkan. Dan Tuhan juga siapkan diri kita menjadi orang yang tampil dan maju. Menjadi prajurit yang tidak bersembunyi. Menjadi pasukannya Tuhan yang tidak berdiam diri. Lalu seperti terang yang ditaruh di bawah gantang. Tetapi terang itu harus ada di dalam kaki dia. Harus dilihat orang banyak. Sekeliling kami harus melihat terang Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Dan bawa kami gereja Tuhan siap untuk ditempa, dimulai dari diri kami.
Kami sering berharap bahwa ketika menghadapi peperangan, tidak ada senjata, kami butuh senjata orang lain. Kami sering bilang bahwa tolong kirimkan senjata. Tetapi dalam kondisi apapun juga prajurit-prajurit, pasukan-pasukan, mereka tidak kehilangan akal. Tuhan kasih hikmat, lalu bilang ubah mata bacamu, ubah mata baca. Tempa dikatakan, tempa mata bacamu. Pukul dan lewati perapian. Memang tidak mudah untuk menjadi mata bajak menjadi pedang. Dan itu dibutuhkan yang namanya dipanaskan, dipukul, dipanaskan lagi di tempat yang menyala, yang berapi-api, dipukul lagi. Mereka tidak menyerah dan mereka mengubah mata bajak mereka menjadi pedang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yang siap pribadi-pribadi umat Tuhan, yang siap menempa diri kami sendiri Tuhan, untuk mengubah mata bajak kami. Siap ketika perubahan terjadi, kami menjadi orang yang siap semuanya. Bahkan pisau pemangkas kami menjadi tombak. Dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang merasa dirinya gak berdaya, orang-orang yang dikatakan gak siap untuk masuk peperangan, mereka akan berkata, aku ini pahlawan. Untuk itu Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sekali lagi katakan, ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus mata-Mu, biarlah pancarkan kasih-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Mari katakan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ubah hatiku, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan, biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu,
jadi sepertimu Yesus. Ku mau jadi sepertimu. Bawa kami gerejamu Tuhan di tempat ini. Setiap kami yang ada di ruang Zoom Tuhan, ubah hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami. Bila kami menjadi pribadi yang gak siap untuk digerakkan, kami gak siap untuk masuk kepada sesuatu terobosan peperangan, ubah hati kami Tuhan. Bila kami sulit untuk digerakkan, kami berdoa ubah hati kami. Bila kami sering bersembunyi, gak berani tampil, gak pernah maju, tapi di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, ubah hati kami. Kami gereja yang tampil, terangnya bercahaya, orang lihat, sekeliling kami lihat. Orang ingin melihat betul gak terang kami ternampak. Kami berdoa, ubah hati kami. Ubah segala kekerasan kami. Ubah segala sesuatu, paradigma, pikiran kami yang gak benar, hati kami yang gak benar. Tuhan, ubah di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang menempa. Ketika kami melihat keadaan demi keadaan ini, kondisi yang berbeda, ada terjadi perubahan demi perubahan yang membawa kami, menuntut kami untuk kami tempa mata baja kami. Kami pun siap Tuhan, bukan orang yang menempa diri kami, tetapi kami lihat tempat mata baja kami jadi pedang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan kami, siapkan kami, ubah hati kami. Sekalipun ketika kami tampil maju Tuhan, tidak mudah Tuhan. Kami harus menghambakan diri kami kepada banyak orang. Kami harus siap dalam kondisi ketika mereka marah kepada kami. Siap ketika mereka mencaci kami. Siap ketika kami tampil maju kami diperlakukan tidak baik. Tapi kami tahu Tuhan, ini waktunya gereja bergerak kepada sesuatu yang lebih besar. Kami berdoa, satelit-satelit yang ada semuanya menggerakkan Tuhan, seluruh prajurit tampil maju. Kami berdoa, satelit-satelit yang ada, komsel-komsel yang ada, mereka bergerak. Pemuridan-pemuridan yang ada, mereka bergerak, tampil. Pemimpin-pemimpin, tampil orang-orang yang maju, tampil prajurit-prajurit. Bahkan orang-orang yang lemah sekalipun, orang-orang yang gak berdaya sekalipun, mereka berkata, aku ini pahlawan. Hai berdoa saat ini Tuhan, bangkitkan kami. Ubah hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami. Setulus hati-Mu, semurni kasih-Mu, ubah hati kami. Di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, sekalipun kami ada di ruang Zoom, ubah hati kami. Ubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur buat jemaat Tuhan, buat gereja Tuhan yang begitu luar biasa, yang memiliki rumah rohani. Mereka menghargai rumah rohani mereka. Mereka tahu mereka lahir sama seperti orang-orang yang ada lahir di dalam rumah Abraham. Mereka lahir, mereka dilatih sehingga mereka siap untuk masuk dalam suatu perangan dalam kondisi apapun juga. Kayak bersyukur buat umat Tuhan yang melihat setiap kondisi dalam rumah rohani, mereka adalah orang yang bergerak. Mereka menjadi orang yang tersedia. Bahkan mereka memberi diri mereka semuanya Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, yang ada di ruang Zoom, bersyukur. Kita bersyukur orang-orang begitu luar biasa. Diberkati mereka semuanya, berkati kita semuanya Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Terima kasih Tuhan buat hati mereka.
buat kasih mereka, cinta mereka yang luar biasa, menakan pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kayak bersyukur Tuhan baik. Tuhan sangat baik bagi kami semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak terbatas Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati setiap kami semuanya. Bahkan yang ada di ruang Zoom diberkati. Diberkati dengan anugerah Tuhan yang besar. Diberkati dengan kasih Tuhan yang besar. Diberkati dengan cinta Tuhan yang luar biasa. Hati Tuhan yang begitu dalam atas mereka semuanya. Diberkati mereka dengan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya serahkan sama Ibu Seni, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, terus berdoa supaya cuaca tetap bagus. Karena ada rekan-rekan kita yang bergerak di lingkungan RT kita semuanya, ada yang bergerakan tukang-tukang juga. Kita berdoa semuanya cuacanya baik. Kita berdoa supaya rumah warga di sekeliling kita yang terdampak itu ada 7 rumah Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Ada yang tingkat biasa dan sampai ada yang tingkatnya parah. Parahnya itu sampai ada 30, satu rumah itu ada 30 asbes yang terkena. Kita berdoa semuanya, berharap satu hari ini kalau hujan, nggak ada hujan, kita berdoa nggak ada hujan, itu bisa kelar semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, memang tukang yang digerakkan juga nggak 1-2 orang, ya, tapi semuanya bergerak. Kita berdoa diberkati tukang-tukang yang yang mengerjakan, nggak ada kecelakaan, semuanya dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu saudaraku yang kasih, tetap menyala. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih ya, tetap menyala. Ya, tetap berfokus sama kegerakan Tuhan. Ya, kita terus fokus buat setiap wilayah demi wilayah terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Ya, kita tempa mata baja kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tempa mata baja kita jadi pedang semuanya. Bergerak untuk sesuatu yang besar. Semuanya tetap jaga hati dan tetap menyala. Kita bergandengan tangan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Silakan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya. Kita semua diberkati, amin Bapak Ibu di rumah, rekan-rekan di rumah. Amin. Ya, kita semua Diberkati. harus siap ya, Gaby ya. Ya, Harus bersiap bergerak. Amin. 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 Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita mau dengarkan pengumuman hari ini di minggu terakhir bulan November, minggu 30 November 2025. Kita mau dengarkan pengumuman, silakan Bang Pande. Ada Bang Pande di sini. Oh. Iya Bapak Ibu, jadi ya. Nanti sebelum, oh ini muncul sudah muncul di situ Bang. Sebelum pengumuman saya sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan di rumah, untuk persembahan nanti kita tetap berikan di rumah masing-masing, nanti mungkin bisa jalankan ya, kolekte piring kah apakah, mangkok kah. Tetap jalankan persembahan, kita tetap mau berikan buat Tuhan. Minggu depan Bapak Ibu, rekan-rekan boleh bawa ke gereja gitu ya. Atau ada alternatif lain Pak Gembala? Dari rekening boleh? Iya, jadi untuk persepuluhan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Oh, nanti bisa nanti di share di GKD Action. Dan untuk persembahan bisa transfer ke Kadian. Ataupun pilihan keduanya tadi bisa jalankan kolekte di rumah. Minggu depan dibawa. Siap memberi Bapak Ibu? Tapi sebelum memberi kita mau dengar pengumuman dulu. Silakan Bang Pande. Untuk minggu depan kita masih akan bersama-sama beribadah gabungan. Minggu depan minggu pertama di bulan Desember jam 8 pagi untuk tempat
apakah onsite ataupun online akan diinfokan lebih lanjut. Begitu ya Bapak Gembala ya. Lalu selanjutnya Kids Generation, lantai 3-nya belum nih. Mungkin nggak di lantai 3 mungkin, di lantai 1. Nanti minggu depan Kids Generation tetap ada di lantai 1 ataupun online. Begitu ya anak-anak yang manis, minggu depan siap ibadah. Lanjut Bang. Untuk ini Natal pelayanan keluarga, karena ada hal yang terjadi, jadi kita akan undur Natal keluarga di tanggal 10 Januari. Jadi Bapak Ibu komsel-komsel yang mempersiapkan penampilan-penampilan ya Gebi ya, persembahan-persembahan, mereka bisa punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkannya. Jadi di tanggal 10 Januari dan info-info selanjutnya akan diinfokan, disampaikan lebih lanjut. Ya Bapak Ibu, jadi minggu depan belum ada Natal keluarga ya, diundur ya, jangan datang hari Sabtu, jadi belum ada Natalnya. Lanjut Bang, selamat ulang tahun. Nah ini ada, kasih tepuk tangan dulu dong, Ada anak kita Vicky di tanggal 26 November, lalu ada Ibu Hana di tanggal 26 November. Keesokan harinya ada ulang tahun Bapak Edo Siburian. Lalu ya di hari yang sama juga ada ulang tahun anak Sepin. Puji Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan di usia yang bertambah ya Kak Gedi ya. Semakin menyala. Semakin menyala semuanya, amin. Kita berdoa mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Lanjut Bang, selamat hari anniversary, ulang tahun pernikahan. Siapa Gebi? Kakak kita dan abang kita yang luar biasa pastinya. Ya, Bang Edo dan Kanila. Bang Edo dan Kanila. Selamat ya Bang Edo dan Kanila. Ada di Zoom ya Bang ya. Bang Pande ada ya di Zoom ya. Selamat happy anniversary untuk Bang Edo dan Kanila. Pernikahannya makin kuat ya Gebi ya. Makin kompak. Kompak, makin harmonis di dalam Tuhan dan Ya. mengerjakan panggilan Tuhan sampai selesai. Tanggal 29 November yang lalu, kemarin ya. Lanjut Bang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kolektenya boleh dijalankan di rumah ya, ada satu yang boleh jalanin. Kayak biasanya kalau di sekolah minggu tuh Sepin atau Nara ya. Iya. Nah nanti di rumahnya boleh anak-anaknya mungkin jalanin persembahan. Ya sebelum kita berikan kita mau berdoa. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman, kami boleh tetap sepakat sehati sepikir memuji Engkau, meninggikan Engkau meskipun tempat kami berbeda-beda. Tapi kami sadar benar bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Tuhan, kasih-Mu gak pernah habis bagi setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau berikan persembahan kami di rumah kami masing-masing, maupun persepuluhan kami, maupun ada yang melalui transfer dan sebagainya. Tuhan kami berdoa adalah Engkau yang terus memberkati setiap kami Tuhan, berkenan memberkati setiap kami untuk kami bisa juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan kami tidak lupa berdoa untuk 7 keluarga, 7 rumah yang terdampak Tuhan daripada kejadian hari kemarin. Tuhan kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Berkasih Tuhan juga mengalir buat mereka melalui hubungan yang kami bangun dengan mereka. Biarlah sungguh kasih Kristus bahkan Injil Tuhan boleh diberitakan atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berikan dengan sukacita, kami mau berikan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau sudah berbuat baik, Engkau sangat baik bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang mau memberi, sama-sama katakan amin. Kita mau nyanyikan bertumbuh bersama. Yes. Ya, di layar Bapak Ibu ada rekening di GKD Depok, kita mau berikan terbaik bagi Tuhan. Ya serukan, na 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 sehati sepikir.
beribadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita juga terus berdoa bagi hari ini ada proses perbaikan di rumah warga. Kita berdoa Tuhan yang campur tangan cuaca dan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita sebelum kita kembali ke segala aktivitas kita hari ini. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman, seperti firman Tuhan tadi katakan, mari siapkan dirimu. Bahkan tempa, mata bajak, tempa, pisau, pemangkas menjadi senjata. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang siap bergerak, orang-orang yang tidak menunda-nunda siap tampil. Dan biarlah terang kita bercahaya di dalam nama Tuhan Yesus sehingga orang boleh melihat Tuhan dipermuliakan, orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau katakan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, Mengabdikan hidupku mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu Ku mau menyembahmu sampai akhir hidupku. sampai akhir hayatku. Katakan mengasihimu selalu. Mengasihimu Saya minta Bapak Gembala boleh menutup kita dalam doa. dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kekasih-kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini terus menyala dengan Tuhan. Jangan terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Fokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Fokus untuk masuk terus dalam kegerakan Tuhan. Fokus untuk memenangkan banyak orang kepada Kristus. Fokus untuk hal-hal yang lebih besar yang sedang Tuhan siapkan kepada gerejanya. Bagian kita saling menguatkan, meneguhkan, bersatu hati, bergerak bersama-sama, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, untuk kita melangkah bersama-sama kepada kegerakan yang besar yang daripada Tuhan. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku yang